Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revaldi Reza Wijaya NIM 366 dari kelompok 11 yang beranggotakan Riangga Firmansyah NIM 2019-053 sama Revaldi Reza Wijaya saya sendiri NIM 2019-366. Di sini langsung saja untuk pertanyaan dari kelompok 1 dari Mas Linggar Trihimawan NIM 2019-045. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan dalam menerapkan 3 tahap konsumsi jasa? Jawabannya, konsumsi jasa dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu prapembelian, transaksi interaksi jasa, dan pasca transaksi interaksi jasa. Alternatif sebelum keputusan diambil, perusahaan perlu menerapkan 3 tahapan tersebut untuk menarik konsumen dan membentuk perilaku konsumen. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jika pelanggan senang dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian tersebut. Selanjutnya, dari pertanyaan kelompok 2, dari Mas Muhammad Bayu Triantoro, NIM 2019-068. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa jadi alasan untuk menaikkan harga layanan ke konsumen? Jawabannya, yang pertama, harga yang lebih tinggi, menarik klien dengan kualitas yang lebih baik. Kedua, pelanggan akan menghargai apa yang telah ditawarkan. Yang ketiga, pelanggan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat menawarkan dukungan yang lebih baik. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 dari Mas Khalid Mahbobi NIM 2019-461. Pertanyaannya yaitu, bagaimana para konsumen mengevaluasi dan memilih sejumlah transaksi jasa dan mengapa mereka mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi? Nah, jawabannya, ketika dihadapkan pada beberapa alternatif, para pelanggan perlu membandingkan dan mengevaluasi perbedaan dan penawaran jasa tersebut. Tetapi banyak layanan jasa yang sulit untuk dievaluasi sebelum dibeli. Tingkat kesulitan dalam pengevaluasian produk jasa sebelum dibeli ini adalah suatu sifat yang kami bedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama search attribute atau atribut pencarian, yaitu karakteristik nyata atau berwujud yang dapat dinilai oleh para pelanggan sebelum membeli barang. Itu seperti test drive. Contohnya itu test drive ya, seperti gaya, warna, tekstur, rasa, dan suara. Itu adalah contoh-contoh dalam atribut pencarian. Yang kedua itu ada experience attribute, yaitu atribut pengalaman yang tidak bisa dievaluasi sebelum pembelian dilakukan. Jadi para pelanggan harus mengalami atau mengexperience barang tersebut sebelum mereka menilai atribut-atribut seperti kendala produk, kemudahan pemakaian, dan bantuan pelanggan atau customer support. Yang ketiga, credence atribut atau atribut kredibilitas, karakteristik produk yang dirasakan oleh para pelanggan masih sulit untuk dievaluasi, bahkan ketika mereka sudah mengonsumsi produknya, adalah atribut kredibilitas. Di sini pelanggan dipaksa untuk meyakini atau mempercayai bahwa bahwa beberapa hal yang sudah dilakukan agar sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riangga Firmansyah akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama yaitu pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen? Jawabannya yaitu pendekatan interpretif. Pendekatan ini dilakukan secara menggali secara mendalam perilaku konsumsi yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara menentukan strategi yang tepat pada konsumen? Tetapi di sisi lain, setiap konsumen tidak memiliki karakteristik yang berbeda. Cara menentukan strategi yang tepat pada konsumen akan tetapi di sisi lain konsumen memiliki perbedaan karakteristik
yaitu dengan cara mengenali karakteristik tersebut dari masing-masing konsumen, kemudian memberikan layanan yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 6. Mengapa persepsi pelanggan terhadap risiko merupakan aspek penting dalam memilih, membeli, dan menggunakan suatu saja? Bagaimana cara mengurangi persepsi tersebut? Karena jawabannya yaitu karena persepsi merupakan suatu proses membuat seorang untuk memilih, mengorganisasikan, menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Pada hakikatnya, persepsi akan bertanggung jawab dengan perilaku seorang dan mengambil keputusan. Cara mengurangi persepsi tersebut, perusahaan membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan, berupaya memberikan jasa yang melebihi harapan pelanggan, meminta kritik dan saran dari pelanggan agar perusahaan bisa berkembang dan memperbaiki jika ada kurang ataupun salah. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana ekspektasi pelanggan itu dibentuk? Ekspektasi pelanggan dibentuk dan didasarkan pada sejumlah faktor seperti pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman dan kerabat, serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaingnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 8. Menurut kelompok kalian, mengapa jasa cenderung lebih sulit dinilai dari pelanggan dibandingkan dengan barang? Kebanyakan jasa sulit dinilai atau dievaluasi karena penilaiannya didasarkan pada pelayanan yang dialami konsumen. Bahkan beberapa hal diyakini akan terdapat pada jasa tersebut, tetapi konsumen sendiri tidak dapat memastikannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 9. Tadi PPT sebutkan ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, tolong sebutkan apa saja faktor-faktor tersebut. Dan menurut kalian, faktor eksternal mana yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian? Faktor eksternal yang paling keputusan pembelian yaitu faktor sosial ekonomi, faktor budaya, faktor kelompok sosial, dan faktor keluarga. Menurut saya, faktor eksternal yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian adalah faktor sosial ekonomi, di mana suatu keadaan ekonomi keuangan individu sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Individu cenderung membeli barang atau jasa dengan kualitas tinggi ketika memiliki uang lebih. Begitu sebaliknya. Selanjutnya dari kelompok 10. Dalam PPT disebutkan contoh kasusnya rumah sakit, dan di rumah sakit itu masuk layanan kontak tinggi dan menyediakan layanan bersifat terwujud. Selama pandemi banyak rumah sakit yang menyediakan jasa seperti Halodoc yang disediakan oleh rumah sakit, di mana masuk ke layanan kontak rendah. Menurut kelompok kalian, layanan apa yang ditingkatkan dengan pembedaan transaksi interaksi jasa ini, padahal sama-sama melayani pelanggan yang merupakan pasien? Cara membangun kepuasan pelanggan, memberikan penawaran menarik, menjaga kualitas produk, tanamkan selalu nilai kejujuran, dan terakhir yaitu sikapi keluhan pelanggan dengan ramah dan pelayanan yang prima. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 11 dari Mas Ahmad Yusril, NIM 2019-052. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memuaskan pelanggan atau menarik pelanggan di masa depan setelah pelanggan tersebut tidak mendapatkan kepuasan sebelumnya? Jawabannya yaitu yang pertama, berikan produk berkualitas. Yang kedua, layani pelanggan dengan ramah. Yang ketiga, memahami apa yang dibutuhkan pelanggan atau target pasar. Yang keempat, menyesuaikan harga produk yang sesuai dengan kualitas produk dan kondisi pasar. Yang kelima, menawarkan garansi kepada konsumen. Yang keenam, memperlakukan dengan pelanggan itu seperti raja. Yang ketujuh, bangun komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, memberikan reward kepada pelanggan. Yang kesembilan, jalin hubungan lebih dalam dengan pelanggan. Yang kesepuluh, lakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 14 dari Mas Dewandi Sudrajat, NIM 2019
Pertanyaannya, bagaimana cara rumah sakit meningkatkan pelayanan yang diberikan tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan? Sementara untuk meningkatkan pelayanan tentunya membutuhkan biaya. Nah, jawabannya itu meningkatkan pelayanan kepada konsumen tidak selalu membutuhkan biaya. Contohnya meningkatkan pelayanan kepada pasien di rumah sakit tanpa memerlukan biaya itu seperti pelayanan cepat dan tanggap, memiliki call center atau red desk, terus tanggapi keluhan dan kekhawatiran pelanggan, menjaga kesabaran dan kesopanan, mencari solusi yang tepat, mengukur kepuasan pasien, dan memperkerjakan dan melatih staf rumah sakit yang tepat. Baiklah, itu tadi adalah semua pertanyaan yang diajukan kepada kami kelompok 13 dari kelompok 1 sampai 14. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mewakili kelompok kami, kelompok 13, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.